Selamat siang, teman-teman, serta mata kuliah linguistik transdisipliner. Pada rekaman kali ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan produksi, teman-teman. Ya, kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan pesan yang kita inginkan. Ya, dan saya beri judul Slip of the Tongue. Ya, dan ini merupakan bahan untuk sesi kelima, separuh pertama ya dari atau kuliah pilihan linguistik transdisipliner. Oke, kesalahan-kesalahan seperti apa ya? Kita akan lihat satu persatu. Ya, namun demikian, sebelum ke sana tentu saja saya perlu menyatakan bahwa bahan untuk kali ini ya didasarkan kepada buku Psycholinguistics Introduction and Applications second edition ya, terutama bab 3 dan 4 ya yang ditulis oleh Leisman. Oke, baik. Jadi silakan teman-teman membaca bab 3 dan 4 buku ini ya. Jangan hanya menyimak recorded lecture ya atau rekaman ini. Supaya pemahamannya lebih mantap ya. Baik. Nah, kesalahan yang pertama ini disebut Mondegreen ya. Jadi apa ini definisinya? Ya, adalah kesalahan analisis frasa. Ya, jadi ada beberapa kata ya, frasa yang kita sering dengar ya, that you have heard frequently. Kita sering dengar beberapa kata ini. Nah, beberapa kata ini biasanya dari lagu ya, dikatakan oleh buku kita dari lagu yang banyak suara-suara lain begitu ya, ada musik misalnya yang kemudian berpengaruh ya kepada pemahaman kita ya terhadap apa yang kita dengar begitu. Nah, contoh dari Mondegreen di sini misalnya ya, kesalahannya di bawah ya, Mondegreen. Orang mengatakan excuse me while I kiss this guy. Begitu ya. Padahal yang benar ya adalah excuse me while I kiss the sky. Ya, teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita mengucapkan yang benar ini dengan kecepatan normal ya, seperti atau penutur jati bahasa Inggris ya, normal kecepatannya seperti ketika mereka ngobrol begitu ya, kita bisa memahami ya kenapa orang kemudian bisa dengarnya ini lalu mengucapkannya seperti Mondegreen ini, karena memang ada bunyi-bunyi yang ketika cepat begitu ya. Jadi while I kiss the sky, ya this itu bisa jadi seperti this, ya this sky, terus this sky gitu ya. Lalu bisa kemudian mendengarnya menjadi kiss this guy, gitu ya. Jadi yang salah kan di sini, ya kiss the sky dengan kiss this guy ya. Jadi kalau mengucapkannya seperti saya tadi yang pelan-pelan mungkin memang kedengaran ya, terdengar perbedaannya. Tapi kalau kita tahu ya, kita suka nonton film misalnya ya, yang lalu tahu bagaimana penutur jati mengucapkan ini ya dengan kecepatan biasa, kita bisa memahami ya bahwa orang bisa salah paham begitu ya, lalu berdasarkan salah paham itu dia mengucapkan yang Mondegreen ini. Baik, jadi misanalysis of a phrase, jadi phrase-nya yang ini.
ya, the sky dengan this guy. Baik, kesalahan produksi yang kedua adalah malapropism. Ya, apa itu artinya atau definisinya? Jadi fusing or confusing two words that have similar sounds. Ya, jadi ada kesalahan atau kebingungan ya dalam pemakaian ya confusing ini. Kemudian fusing itu adalah seperti seperti penggabungan begitu ya. Apa yang dibingungkan atau digabungkan dua kata ya yang bunyinya mirip. Nah, ini yang penting nih. And using one of them where the other is appropriate. Ya, dan menggunakan satu yang salah begitu ya, teman-teman ya. Jadi dalam konteks tertentu dari dua kata yang kita bingungkan itu tadi ya harusnya pakai yang A misalnya, tapi karena kita bingung kita pakai yang B ya, dan bingungnya adalah berdasarkan ini tadi ya similar sounds ya, ada bunyi yang mirip. Nah misalnya kesalahannya ada typo ya teman-teman ya, malapropism, R-nya salah tempat. Nah kesalahannya ini, I hereby deputize you to handle my duties. Ya, ini kan aneh ya sebetulnya ya. Tapi kita lihat dengan yang benar, ini salah ya. Oh, tertukar, mohon maaf ya. Teman-teman kalau baca bukunya bisa tahu bahwa ini tertukar, mohon maaf. Jadi yang benar justru I hereby deputize you to handle my duties. Ya, jadi deputize itu seperti diberikan kepercayaan gitu ya, diberikan tugas. Nah, ini yang benar ya justru ya deputize. Nah, tapi ada satu kata yang mirip ya dengan ini, misalnya jeopardize ya, menurut si penuturnya ini mirip ya, dan kemudian jadinya justru yang dipakai adalah yang jeopardize. I hereby jeopardize you. I hereby jeopardize you to handle my duties ya. Jadi ini dua kata ini yang dibingungkan, kemudian salah ya, salah yang dipakai adalah jeopardize ya, karena justru sebetulnya berdasarkan konteks kalimat ya, kata yang dibutuhkan itu adalah deputize gitu ya. Ini mohon maaf sekali lagi labelnya tertukar ya teman-teman ya. Baik. Nah, jadi malapropism ya. Kita lanjut kesalahan atau penyebab ya. Penyebabnya ini ya teman-teman ya, menurut buku kita. Jadi penyebabnya kemungkinan adalah atau asal ya kenapa ini bisa terjadi itu adalah slip of the ear. Jadi ada seperti salah dengar begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain ya dari buku kita. Jadi misalnya di sini ada anak menulis ya, kalau dalam konteks ini contohnya sebetulnya harusnya Sistine ya, Sistine Chapel, tapi dia menulisnya kemudian memahaminya 16th Chapel ya. Barangkali memang Sistine ini kurang kurang familiar begitu ya, lalu dicarikan oleh yang bersangkutan kata apa yang mirip bunyinya, kemudian nyambung gitu ya, tapi jadinya ketika diproduksi ya jadi salah ya. Misalnya di sini I need to know who painted the 16th chapel, ini nggak ada. The 16th chapel ini nggak ada sebetulnya. Yang betul adalah harusnya Sistine Chapel. Ya, jadi yang diucapkan itu Sistine tapi dipahami secara salah menjadi 16th ya, slip of the ear. Nah, yang ini juga menarik ya, karena kalau mungkin kita tidak tahu bahasa Inggris secara lebih mendalam, ini kita bisa nggak paham, dan betul tidak ada penjelasan dari bukunya ya.
Jadi, where is your gynecology department? I need to look up my family tree. Nah, yang bermasalah adalah gynecology ini. Ya, jadi ada satu kata yang bunyinya mirip ya, yang berkaitan memang dengan family tree. Ya, tolong teman-teman bisa cari ya. Ini PR nih. Nanti kita bahas di pertemuan kita. Tapi yang salah dengar yang ini ya. Cari kata yang bunyinya mirip dengan gynecology ini yang berkaitan dengan family tree ya. Nah, ini juga menarik nih. Do you have the Genesis Book of World Records? Nah, ini salah dengar ya, harusnya Guinness ya. Do you have the Guinness Book of World Records? Jadi yang ini ya, slip of the ear-nya di sini. Lanjut. Do you have any books on ESPN? Ya, harusnya N-nya enggak ya, karena penjelasan dari buku kita from a 10-year-old wanting a book about extrasensory perception. Ya, ESP. Jadi N-nya harusnya enggak usah, tapi dia memahaminya ini ya ada N-nya begitu ya. Slip of the ear-nya di sini. Lanjut terakhir. Do you have Little Richard's Almanac? Ya, jadi harusnya adalah poor. Nah, ketika orang mengatakan Poor Richard's Almanac, salah dengar menjadi Little Richard's Almanac. Lalu ketika yang bersangkutan mengucapkan kembali, begitu ya, ya salah lagi, gitu ya, karena dia dengarnya kan ini, ya, dia mendengarnya little. Nah, slip of the ear. Jadi bisa jadi karena ini ya orang kemudian memproduksi yang tadi ya mondegreen dan malapropism. Baik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita cek halaman 117 ya, teman-teman. Silakan dibuka. Ya, jadi singkatnya halaman 117 itu mengatakan ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu ya dari ini terkait language processing. Nah, jadi kalau Mondegreens katanya ini adalah bukti bahwa orang seringkali mempelajari arti kata dari menyimak ya, dari menyimak penggunaan orang lain di dalam konteks. Oke, jadi apa namanya ya itu ya memang betul seperti itu. Oke, jadi apa namanya itu Mondegreens ya, lalu malapropism ya, jadi terjadi karena ada kesalahan menyimak atau kesalahan membaca atau kesalahan dalam penyimpanan ya apa yang kita sudah dengar atau kita sudah baca. Nah, jadi apa namanya tadi yang misalnya malapropism ya, tadi misalnya ini kan harusnya deputize, orang mengatakan jeopardize ya, misalnya seperti itu. Karena salah dengar ya. Harusnya dia atau salah simpan. Ya, jadi harusnya dia simpan deputize, dia malah simpan jeopardize. Ya. Nah, dan slip of the ear tadi dikatakan di sini halaman 117 bahwa ini memberikan pemahaman kepada kita ya secara real time ya, bagaimana orang secara real time itu bisa menemukan kata-kata ya di dalam ujaran-ujaran ya, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lawan tutur ya, oleh orang yang berbicara kepada kita gitu ya, kepada jadi kan berdua gitu ya ngobrol. Nah, dia ngomong apa lalu kita bagaimana kita kemudian bisa semacam memotong-motong ya, parsing ya, kita sudah ketemu dengan istilah itu ya, memotong-motong kalimat atau ujaran tadi sehingga kita menemukan kata ya. Tapi
yaitu tadi ya, misalnya tadi ada apa tadi ya? Coba kita balik lagi. Ya misalkan Sistine ya, Sistine Chapel ya, bla 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 Sistine Chapel ya pada kalimat yang aslinya. Nah, dia kemudian orang bisa memotong ya di sini, oh ada Sistine, ada Chapel ya, tapi Sistine-nya kemudian karena mungkin tidak familiar, orang menyimpannya menjadi 16th ya, tapi bahwa ada sebuah nama begitu ya, lalu dia apa gitu ya, chapel ya, Sistine Chapel, orang bisa memotong itu ya dan menemukan kata-kata yang bersangkutan. Baik. Nah, kemudian halaman 117 melanjutkan ya, ini kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bukti ya bahwa top down processing itu mempengaruhi bottom up processing. Jadi top down didefinisikan sebagai apa yang kita sudah tahu gitu ya, pengetahuan sebelumnya. Ya, jadi misalnya tadi 16th chapel gitu ya, itu kan kita sudah tahu. Nah, lalu ketika kita kemudian mengucapkan ya, kita mengucapkan sesuatu ya pada konteks tertentu, ya itu tadi yang salah itu tadi kemudian keluar gitu ya, walaupun salah ya, karena memang yang kita sudah tahu tadi itu memang ada misalkan tadi ada slip of the ear ya, jadi yang disimpan memang salah ya, otomatis ya buku kita mengatakan kemudian mempengaruhi bottom up processing. Baik. Jadi tadi ya sudah 2 atau 3 ya bisa kita bilang, kita katakan demikian. Lalu kesalahan selanjutnya adalah mengaktifkan lema yang salah. Nah, di sini misalnya harusnya dia mengatakan long. Ya, my dissertation is too long. Tapi kemudian yang diucapkan adalah my dissertation is too short. Kemudian harusnya mengatakan uptown, ya, yang bersangkutan mengatakan downtown. Baik. Kemudian harusnya mengucapkan opens, yang diucapkan salahnya adalah closes. Nah, lanjut harusnya mengucapkan Volkswagen ya, tapi kemudian kesalahannya ya yang bersangkutan mengucapkan apa ini Dachshund ya, saya kurang ini belum mengecek pengucapannya, tapi ini rasanya juga sejenis suatu merek ya, merek kendaraan begitu, mobil. Nah, harusnya lanjut ya mengucapkan musician ya, tapi yang diaktifkan dan kemudian diucapkan adalah magician. Ya, lanjut harusnya mengucapkan dishwasher, yang diucapkan refrigerator. Ya, do you wash your Tupperware by hand or do you put it in the dishwasher harusnya. Tapi yang diucapkan ya kesalahannya do you put it in the refrigerator. Lanjut harusnya mengucapkan fire, tapi kemudian salah menjadi mengucapkan smoke. Ya, do you have too many irons in the fire? Gitu ya. Lanjut, harusnya mengucapkan panther, tapi yang diucapkan adalah panda. Ya, I really like the original Pink Panther. Ya, harusnya, tapi kesalahannya menjadi yang diucapkan I really liked the original Pink Panda. Ya, jadi itu ya, ada kata-kata yang harusnya diucapkan ya sebelah kanan, tapi yang diucapkan secara salah yang di sebelah kiri. Ini terjadi. Nah, sebelum ke blend errors ya, kita lanjut ke penjelasannya ya, teman-teman. Penjelasannya sebetulnya ada di halaman 127. Jadi memang ini
karena memang ada hubungan ya, kita sudah bicara ya jaringan-jaringan di benak kita ya, bagaimana kata-kata itu terhubung. Jadi kalau misal kita ambil di sini harusnya long tapi yang diucapkan adalah short, karena memang ini sangat-sangat dekat ya teman-teman ya, lawan kata atau antonim ini sangat-sangat dekat kaitannya di benak kita. Lalu dishwasher dan refrigerator misalnya ya di negara-negara barat ya kemungkinan, dan sebetulnya di Indonesia juga seperti itu ya, ada ke rumah tangga yang menggunakan mesin pencuci piring begitu ya. Jadi ini ada di dapur ya, dishwasher. Lalu refrigerator juga benda yang lazimnya ada di dapur. Jadi ada jaringan di sini ya, ada hubungan ya antara dishwasher dan refrigerator, yaitu alat-alat atau benda-benda yang lazim ada di dapur ya, atau di benak orang yang salah mengucapkan ini, dua-duanya ada di dapur yang bersangkutan gitu ya. Jadi memang hubungannya dekat ya. Nah, jadi itu ya, ketika ada kesalahan seperti ini ya, kita bisa memahami bahwa yang diaktifkan ya itu adalah lema atau kata-kata yang dekat ya, berkaitan ya dengan kata yang semestinya diucapkan ya, seperti tadi ilustrasinya. Baik. Jadi kesalahan produksi bahasa ketika orang mengaktifkan lema yang salah. Nah, blend errors ya, blend ini seperti ada digabung gitu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh yang mirip dengan atau sama dengan yang sebelumnya. Saya coba lihat yang berbeda ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini, I lost my track of thought. Nah, targetnya adalah train of thought. Nah, tapi kemudian si trainnya ini ya digantikan oleh track. Nah, kenapa track ini bisa muncul? Karena ada frasa yang artinya mirip ya dengan train of thought. Jadi misalnya I lost track of what I was saying. Ya, jadi track of what I was saying. Jadi track of thought kurang lebih seperti itu ya. What I was saying ini mirip dengan ide begitu ya, thought ini tadi. Jadi ada dua frasa yang artinya dekat ya, lalu frasanya secara fisik begitu ya, kemudian blended ya, digabung. Jadi dari situ ini jadi track of thought ya. Oke, lalu ada misalnya di sini help all you want misalnya ya, help yourself blended with take all you want. Jadi help yourself, jadi help-nya ada tapi yang ke belakangnya diganti dengan all you want ya. Jadi seperti blend ya, atau gabungan dari dua frasa ya, yang kalau kita lihat konteks pemakaiannya ini sepertinya dipakai dalam kondisi-kondisi yang sama begitu ya, atau mirip ya. Jadi help yourself ya, misalnya jamuan makan gitu ya. Jadi silakan ambil sendiri gitu ya, tidak usah malu-malu begitu. Ya, lalu di dalam jamuan makan kita juga bisa dengar orang mengatakan take all you want ya, nggak usah malu-malu, ambil aja gitu ya, nggak usah sedikit-sedikit gitu ya, kalau senang mau banyak gitu ya silahkan. Jadi ini ada jaringan dalam situasi-situasi gitu ya, dipakai dalam situasi-situasi yang sama, tapi
Dan kemudian dua ini sama-sama teraktivasi begitu ya, take all you want dengan help yourself sama-sama teraktivasi karena mungkin memang yang blend error-nya ini diucapkan dalam konteks jamuan makan gitu ya. Nah, dua ini kemudian menjadi blended ya, menjadi ada elemen-elemen dari help yourself dan ada elemen-elemen dari take all you want ya, muncul dalam satu kalimat. Nah, ini blend errors ya, teman-teman. Untuk halamannya, teman-teman bisa lihat lebih rinci lagi ya di halaman 133. Ya, jadi both lemmas were strong enough to call up their phonological forms at the same time. Ya, jadi ada itu tadi ya sama-sama kuat gitu karena memang konteksnya memanggil itu. Nah, cuma yang ya kemudian yang menarik adalah ini ya grammarnya benar ya. Jadi misalkan help lalu benda begitu ya atau nominal ya dan betul ya ini yang muncul kemudian all you want ya bukan help take all you want gitu enggak, take-nya udah nggak muncul lagi ya, take-nya tidak muncul lagi karena memang kata kerjanya sudah muncul lalu yang dibutuhkan adalah nominal ya, kita bilang objeknya ya apa yang diinginkan gitu ya. Nah, ini bagus ya, ini menarik karena ada tagging yang tepat gitu ya, dan kemudian walaupun blended ya, tagging tadi ya ini verba transitif misalnya butuh objek dan selanjutnya tagging ini menjadikan kesalahannya ini rapi begitu ya secara gramatikal. Jadi tetap ada polanya. Ya, di sini dikatakan sekali lagi halaman 133 karena ada tagging semantic functions ya ketika kita mengaktifkan lemma ya, dan dalam konteks ini yang teraktivasi adalah dua lemma yang sama kuat yang kemudian blended gitu ya atau tergabung. Baik, selanjutnya adalah kesalahan urutan kata. Ya, jadi kata-katanya benar ya, tapi ada kesalahan. Ya, teman-teman jadi bisa lihat misalnya yang menarik di sini misalnya nanti muncul lagi ya teman-teman ya di slide berikutnya. The Grand Canyon went to my sister. Ya, jadi harusnya my sister yang muncul terlebih dahulu ya, my sister went ya, my sister muncul terlebih dahulu lalu baru verbanya ya, verbanya betul ya di tengah lalu baru to the Grand Canyon ya, to-nya when to ini benar ya tapi belakangnya salah tertukar begitu ya, urutan kata yang harusnya muncul terlebih dahulu justru muncul belakangan begitu. Nah, ini juga menarik. A 50-pound dog of back foot. Nah, harusnya yang muncul duluan itu adalah back-nya. Ya, di kesalahannya dia muncul belakangan. Harusnya dia lebih dulu. A 50-pound bag of dog food. Ya, jadi gitu ya, kesalahan urutan kata intinya adalah bahwa ada kata-kata yang harusnya muncul belakangan tapi justru muncul duluan gitu ya. Nah, kemudian menurut buku kita ini spectacular ya. Hey Joe, have you heard the mic about? Nah, ini the-nya benar ya, teman-teman ya. Menarik nih. Coba kita lihat kesalahannya di mana ya. Mic-nya harusnya di depan. Hey Mike, have you heard the joke about bla 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 gitu ya. Nah, ini yang tertukar. Mike dengan
joke ya, ada kesalahan urutan kata. Nah, kembali kesalahan itu kemudian dilanjutkan oleh buku kita ya, disebut sebagai exchange errors ya, ya itu tadi ya kesalahan tertukar begitu ya, exchange. Nah, ini bisa terjadi pada dua level ya, di functional level dan positional level. Nah, functional level ini misalnya contohnya adalah the Grand Canyon went to my sister. Nah, ketika kita bicara positional level ya, functional level, kita bisa lihat misalnya penjelasannya sebentar. Halaman 144 dan halaman 145 ya, teman-teman ya. Jadi ini swap the places of two intended and semantically unrelated target words. Ya, jadi the resulting sentences are made with words ya that all really belong in them, but the words are in the wrong order. Nah, jadi masalahnya adalah kan functional level itu sedang dibangun begitu ya. Ketika functional level itu sedang dibangun, kita memproses apa namanya agennya siapa, lalu verbanya siapa, lalu lokasinya apa, gitu ya. Jadi masih besar-besar seperti itu, ya. Yang apa kita tahu dari tagging semantik ya yang sebelumnya, lalu kita lanjutkan kepada functional ya, isinya ya, isi dari apa tadi agentnya itu siapa isinya ya, lalu verbanya siapa, lalu kemana begitu ya, locationnya, tujuannya itu dibentuk dan kemudian diisi ya. Tapi apa namanya ketika sudah ada keputusan gitu ya, ada dari prosesor kita bahwa when to itu butuh agent dan butuh tujuan, ternyata ada kesalahan tagging ya. Jadi harusnya the Grand Canyon itu di belakang ya sebagai tujuan, justru dia di tag sebagai apa satu ini ya, satu apa ini kok saya lupa namanya sebentar. Satu elemen ya, satu elemen the Grand Canyon ini kemudian di tag secara salah sebagai agent. Nah, makanya dia muncul betul-betul satu elemen ini ya, satu frasa nominal ya, the Grand Canyon. Ya, harusnya kan kita bayangkan ada 3 bagian ya, my sister 1, 2 went to, 3 the Grand Canyon ya. Jadi secara frasa ya besar begitu ya, bukan kata-kata saja. Nah, jadi makanya itu kemudian dikatakan kesalahannya di functional level. Nah, positional level ya, positional level itu ketika sebetulnya functional levelnya sudah benar ya, functional levelnya sudah benar, tapi ketika kata-kata itu berbaris begitu ya, diposisikan pada tempatnya, lalu ada yang salah tempat gitu ya. Jadi si elemennya itu sudah benar ya, misalnya stop beating your head against a brick wall. Jadi against a bla 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 wall gitu ya. Sebetulnya itu sudah tempatnya sudah benar ya. Jadi mana yang di depan, mana yang di belakang, elemennya itu taggingnya sudah benar. Tapi ketika isinya
Ya, positional level isinya dibariskan, ya, ada yang posisinya kemudian salah ya, menjadi tertukar. Jadi beating your head harusnya kan against a brick wall. Nah, ini yang seperti ini ya terjadi di positional level karena frasanya sebetulnya sudah benar ya, tapi isinya ya, isi dari frasa itu ya yang kita tahu ada di positional level itu kemudian ada yang salah tempat. Selanjutnya adalah stranding affixes teman-teman ya. Baik, stranding affixes ya, ini juga bagian dari kesalahan yang terjadi di positional level ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, stranding affixes ya, affixes itu kita tahu ya adalah imbuhan ya. Jadi adalah bagian kecil begitu ya yang ditempelkan ya di depan atau di belakang kata-kata. Ya, jadi kita tahu di bahasa Indonesia misalnya ada an begitu ya, minuman ya, ada misalnya ya dari bermain ya, bermain ya. Jadi affixes imbuhan seperti itu. Ya, bisa di depan, bisa di belakang. Nah, kita lihat contoh-contoh yang di sini kebanyakan dia suffixes ya, akhiran ya. Jadi misalnya begini. Dan ini dikatakan positional level ya, teman-teman ya. Jadi misalnya a language neither learns. Ya, harusnya a language learner ya. Jadi learn-nya ini harusnya di depan. A language learner needs. Gitu ya. Yang menarik IR dan S-nya itu tepat ya, posisinya tepat. Jadi yang tertukar adalah kata dasarnya begitu ya, learn dengan need. Nah, lalu yang ini easy enoughly ya. Nah, easily enough. Ya, jadi di sini justru akhirannya ya, akhirannya yang pindah. Lalu di sini ada semacam blend ya, momentaneous. Jadi dari momentary bergabung dengan instantaneous. Nah, yang ini targetnya adalah did the print out turn out okay. Ya, yang kemudian diucapkan secara salah, did the print out turn okay ya, outnya tidak muncul. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, kita lihat penjelasannya di halaman 151. Ya, stranding affixes di halaman 151. Ya, jadi sebentar. Bisa jadi sebentar. Stranding affixes bukan 151 ya, sebentar. Karena yang kemudian dijelaskan di 151 itu adalah stranding tense ya. Oke, mungkin ini nanti bisa kita jelaskan lagi di kelas ya, teman-teman ya. Namun di sini kita bisa lihat bahwa apa namanya bahwa tadi ya dikatakan positional level ya. Jadi
ini kesalahan ketika kata-kata dibariskan ya menurut urutannya sesuai dengan bagaimana nanti mereka akan diucapkan. Jadi barisannya sebetulnya sudah benar begitu ya, maaf, elemennya sebetulnya sudah benar, tapi urutannya menjadi salah ya, ada kesalahan di positional level. Jadi harusnya ini sudah benar ya, jadi ada need, ada learn, ada ya. Jadi ini bisa kita pandang sebagai dua ya, dua yang terpisah ya teman-teman ya. Ada akarnya atau kata dasarnya learn, lalu ada akhirannya atau suffixnya tadi ya. Lalu ada needs ya juga kata dasar dan kemudian akhiran atau suffix s. Nah, ini barisannya harusnya seperti ini ya. Sudah a language apa? Ya, a language nomina di sini ya, harus ada nominanya kan karena a language bla bla. Nah, nominanya di sini. Kemudian ada verbanya ya, verbanya pakai s ya karena ada e. Nah, ini s-nya kan sebetulnya barisannya di belakang ya, urutannya di belakang setelah kata kerja. Nah, tapi yang tertukar di sini misalnya verbanya dengan nominanya ya, tapi ir dan s-nya barisannya tidak urutannya tidak salah ya. Nah, jadi di sini elemennya ya, butuh nomina, butuh verba itu sudah benar, sudah direncanakan dengan baik. Tapi ketika kata yang dipilih atau lema yang dipilih itu harus dibariskan, nah ada yang salah masuk begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Makanya ini dikatakan sebagai bagian dari positional level ya, kesalahan yang terjadi pada positional level. Nah, jadi kita coba simpulkan sejauh ini ya, kesalahan-kesalahan produksi ini berdasarkan analisis kesalahannya dan berdasarkan analisis linguistiknya ya, terkait secara sintaksisnya misalnya, dan secara model produksi bahasa ya yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Ini kemudian kesalahan tersebut bisa kita lihat ya, ini terjadinya di level mana begitu ya. Dan dengan bisa mengatakan begitu ya, ketika ada masalah pada orang-orang misalnya pasca stroke begitu ya, kita bisa melihat polanya ya, ketika ini sudah klinis begitu ya, sudah mengganggu komunikasi sehari-hari, kita bisa melihat polanya dan kemudian kita bisa memikirkan intervensinya ya, atau terapinya seperti apa berdasarkan pada level yang terganggu ya, level berdasarkan model produksi bahasa ya, yang terganggu tuh di mana ya, dan kita kemudian bisa mentarget level itu ya yang terganggu tadi ya. Nah, jadi kita lihat polanya ya, kita berusaha jelaskan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, exchange errors pada lemma level. Nah, ini ada contoh seperti ini ya, yang saya ambil dari halaman 155. Ya, jadi harusnya adalah yang diucapkan ini. They said we should come over to their place tonight. Nah, tapi yang salah ini ya yang diucapkan. They said, they said, they. Nah, we jadi they. They should come to our place tonight. Ya, di halaman 155 juga ya, kita bisa melihat penjelasannya ya teman-teman. Jadi ini
kenapa tidak dikatakan positional level, ya, bukan kata-kata yang sudah rapi direncanakan, tapi kesalahan pada urutan, ya, ketika mereka berbaris, ya, berbarisnya ada yang salah, bukan, ya, karena it's not simply kata-kata, ya. Nah, jadi misalnya kalau kata-kata yang tertukar, misalkan atau their, ya, harus misalnya kan their ini pindah ke depan, ini jadi they said, harusnya their, gitu kan ya, tapi justru yang diucapkan they, ya. Jadi apa namanya, tidak sesederhana kata-kata, ya, yang sudah jadi, ya, yang sudah tinggal diucapkan, ya, tidak sesederhana itu, ya, kata-kata tertukar gitu, tidak sesederhana itu, tapi lema, ya. Kenapa? Karena taggingnya, ya, tagging lemanya di sini. Jadi we, ya, target. Jadi taggingnya adalah, oh, ini butuh agent, gitu ya, butuh siapa, ya, siapa orangnya, ya, agent, siapa yang melakukan. Nah, jadi tag-nya ini, ya, agent. Nah, itu kan adanya di lema, ya. Nah, tapi kemudian yang teraktivasi adalah they. Nah, ya, sama kan ya, agent nih, bentuknya agent gitu. Jadi memang dari awal, ya, dari lemanya ini sudah salah, ya. Jadi oh ya, butuh agent, ya, karena diikuti kemudian oleh verba, ya, kata kerja, ya, should come, ya, butuh agent di sini. Nah, tapi agent, ya, agent kan bisa macam-macam, ya, bisa we, bisa they, bisa yang lain. Nah, tapi yang teraktivasi kemudian secara salah adalah they, ya. Jadi ini, ya, lema, ya, karena taggingnya sebetulnya sama, ya, ini bentuk agent, ya, bentuk kata yang nantinya ada sebelum verba. Nah, juga penjelasan yang sama, ya, their dengan our. Ya, jadi taggingnya di sini butuh apa namanya, kata kepemilikan, begitu ya, possessive adjective, ya, adjective untuk menyatakan kepemilikan. Tapi yang diaktifasi macam-macam, ya, beberapa kata ada their, ada our, mungkin juga your. Nah, lalu yang secara salah terpilih adalah our. Begitu ya. Jadi itu lema, ya, teman-teman, ya. Ini kalau kita lihat tadi, ya, analisis kembali secara linguistiknya, secara model produksi bahasa, ini masalahnya adalah pada lema. Baik. Nah, kita lanjut ke level selanjutnya, ya, phonological encoding. Ya, jadi sudah benar sebetulnya, ya, sudah benar. Lalu tapi bunyinya, ya, bunyinya yang kemudian tertukar, ya, phonological encoding. Nah, jadi misalnya ada target an ice cream cone, ya, an ice cream cone. Teman-teman perhatikan keh yang di sini, ya, cream. Nah, kemudian kehnya tertukar pindah ke depan. An, ya, ice cream cone, ya. Jadi apa namanya, ya, kehnya itu saja yang pindah, ya, dari cream menjadi kais, lalu rim cream itu jadi kehilangan kehnya, ya, kehnya pindah ke depan. Lalu it's not tax deductible, ya, harusnya it's not tax deductible, ya. Jadi apa S-nya, ya, tax, ya, ke tax deduct
deductible ya. Jadi apa si S-nya ini yang bermasalah ya. Dan selanjutnya ya. Jadi intinya di sini ketika phonological encoding ya kesalahannya pada level ini, yang lain sebetulnya sudah beres ya, level-level selanjutnya lancar begitu ya, sukses ya. Tapi ketika dipilih begitu ya, dipilih bunyi-bunyi yang mewakili kata-kata yang tadi sudah dipilih itu ya, kata-kata yang sudah berbaris tadi, lalu diaktifasi bunyi-bunyinya begitu ya. Nah, pada aktivasi bunyi itu ada yang salah gitu ya, menjadi kemudian errors. Baik. Nah, ini sudah slide terakhir ya, teman-teman ya. Nah, kita tahu di kehidupan kita sehari-hari ya ada kita bisa melakukan ini ya. Orang atau penutur itu bisa mencegah kesalahan ya sebelum diucapkan. Nah, ini apa nih? Ini namanya self monitoring. Dan memang ini juga ada ya sebetulnya di model produksi bahasa ya, bahwa ada yang namanya self monitoring. Penjelasan terkait self monitoring ini ada di halaman 159. Ya, jadi tidak selalu begitu ya, tidak selalu kesalahan itu sampai terucapkan ya, karena ada self monitoring ya. Jadi ada pencegahan begitu. Nah, jadi teman-teman mungkin mengalami ini ya, pernah mengalami apa namanya pencegahan ini, mencegah diri sendiri ya sebelum errors atau kesalahan produksi tadi diucapkan. Nah, silakan ini nanti bisa kita bagi ya, bisa kita diskusikan di sesi kita ya, dan juga tentu saja kita bisa mendiskusikan pengalaman teman-teman terkait kesalahan produksi bahasa ya, atau pengalaman terkait teman-teman yang lain begitu ya, mungkin punya teman yang ada polanya misalnya ya, Mondegreen atau malapropism atau apa begitu ya, nanti bisa kita bahas ya. Dan terutama sekali saya ingin mencoba menjelaskan ya kenapa kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi dan bagaimana kira-kira apa namanya efek begitu ya, efek menurut teman-teman efek kesalahan-kesalahan itu pada komunikasi sehari-hari ya. Nanti bisa kita bahas di pertemuan kita. Baik, terima kasih teman-teman ya. Kita tadi sudah membahas slip of the tongue begitu ya, kesalahan-kesalahan pada produksi bahasa ya, ada jenis-jenisnya, kemudian ada penyebabnya ya, dan apa namanya sayangnya ya karena buku kita berbahasa Inggris ya, contoh-contohnya semuanya berbahasa Inggris. Nah, nanti mudah-mudahan di sesi kita ya teman-teman bisa sharing ya, bisa berbagi kata-kata atau kesalahan dari bahasa Indonesia ya, atau bahasa-bahasa asing lain yang teman-teman pelajari ya ketika sedang kuliah ya, ada kesalahan berbahasa yang seperti apa ya. Silakan. Saya berharap kita bisa berbagi ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu ya di sesi online kita. Oke, bye-bye.